Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Ria Maharani SPDI MPDI selaku dosen pembimbing mata kuliah Filsafat Umum dan rekan-rekan, teman-teman, sahabat-sahabat sekalian yang saya banggakan. Baiklah, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama ada Adinda Amelia Putri, kedua Anggun Putri Sulanda, 3 Dwi Aryani, 4 Haris Ahmad Nurhadi, dan yang kelima ada Husnul Khotimah. Pada kesempatan kali ini ingin memaparkan hasil diskusi dan sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Filsafat Umum, yaitu dengan pembahasan tentang filsafat ketuhanan. Berikut pemaparannya. Apa itu filsafat? Filsafat terbagi menjadi dua. Yang pertama, filsafat etimologi dan filsafat terminologi. Filsafat secara etimologi adalah filsafat dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah falsafah dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah filosofi, serta dalam bahasa Yunani dengan istilah filosofia. Kata filosofia terdiri atas kata philein yang berarti cinta atau love, dan sophia yang berarti kebijaksanaan atau wisdom. Sehingga secara etimologis, istilah filsafat berarti cinta kebijaksanaan, love of wisdom, dalam arti yang sedalam-dalamnya. Secara terminologi adalah arti yang dikandung oleh istilah filsafat. Hal ini disebabkan batasan dari filsafat itu sendiri. Pengertian filsafat tersebut memberikan pemahaman bahwa filsafat adalah suatu prinsip atau asas keilmuan untuk menelusuri suatu kebenaran. Objek dengan modal berpikir secara radikal. Objeknya mengikuti realitas empiris, dikaji secara filsafat untuk menelusuri hakikat kebenarannya. Suatu entitas menggunakan metode yang disebut metode ilmiah atau kebenaran ilmiah. Ciri-ciri filsafat itu ada 3, yang satu mendasar, yang kedua menyeluruh, dan yang ketiga spekulatif. Filsafat menurut para ahli, Plato menyebutkan ilmu yang mencoba untuk mencapai pengetahuan tentang kebenaran yang asli karena kebenaran itu mutlak di tangan Tuhan. Aristoteles menyebutkan ilmu yang meliputi kebenaran yang di dalamnya terkandung ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, dan estetika. Fuad Hasan menyebutkan ikhtiar untuk berpikir radikal, artinya memulai dari radiksnya suatu gejala, dari akarnya suatu hal yang hendak dipermasalahkan. 1. Pandangan filsafat pada abad pertengahan. Timbulnya agama Kristen yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam pada permulaan abad Masehi membawa perubahan besar terhadap kepercayaan keagamaan. Agama Kristen menjadi problematika kefilsafatan karena mengajarkan bahwa wahyu Tuhanlah yang merupakan kebenaran yang sejati. Berbeda dengan Yunani, bahwa kebenaran itu berasal dari akal manusia. 2. Ketuhanan dalam abad modern. Pada era baru ini, atau modern, timbullah suatu pemberontakan yang luar biasa terhadap agama, yang kemudian memuncak pada pemutusan hubungan antara agama dan Tuhan dari kehidupan praktis umat manusia. Konsekuensi dari pemutusan itu, lahirlah suatu model peradaban manusia yang semata-mata mengkultuskan kemampuan akal yang tanpa mengaitkannya sedikit pun dengan nilai-nilai ketuhanan dan keagamaan, yaitu suatu model sekularistik dan ateis praktis.
atau bertuhan dalam teori tapi tidak bertuhan dalam perilaku praktis. 3. Ketuhanan dalam abad postmodern. Istilah postmodern mengandung berbagai pengertian. Secara kebahasaan, post atas beyond berarti sesudah, lepas, sedangkan beyond berarti di luar atau mengatasi modern. Dengan demikian, postmodern berarti filsafat atau pemikiran yang berkembang sesudah atau mengatasi era modern. Menurut Jean-François Lyotard adalah orang yang memperkenalkan postmodernisme dalam bidang filsafat dan ilmu pengetahuan di tahun 1970-an dalam bukunya yang berjudul The Postmodern Condition. Dia mengartikan postmodern sebagai segala kritik atas pengetahuan universal, atas tradisi metafisik, fundasionalisme maupun atas modernisme. Sementara pemikir yang lain menganggap bahwa postmodern itu sebagai pemikir dan budaya mencoba mengambil dari kebudayaan klasik. Modern dan postmodern berbagai hal yang dianggap baik sebagai dasar untuk pemikiran dan budaya postmodern itu. Demikianlah penjelasan atau pemaparan dari kami. Semoga apa yang kami paparkan tersebut dapat kita pahami dan kita pelajari bersama. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.